Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Hendra SEIMA, pimpinan wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia Sumatera Utara, mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. Semoga di akhir Ramadan kita meraih predikat takwa. GMPI sanggup mengatasi tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun Anda berada? Semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hadir bersama kita hari ini Abang Damur Salah Harhab SAG MKOMI. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di balik kesibukan beliau masih mau menyempatkan diri untuk berdiskusi bersama kita di sini. Bang, aktivitas selain mengajar kira-kira hari ini apa kesibukan kita Bang? Ini kan bulan Ramadan, bulan berkah. Tentulah seperti tahun-tahun sebelumnya, ya kita kultum dari masjid ke masjid, tarawih dari masjid ke masjid, ya bersama umat lah. Rutinitas setiap Ramadan datang gitu Bang ya. Iya. Biasa itu memang jatah para ustadz ya Bang ya. Ya gitulah. Ini cocoknya manggil ustadz atau abang aja nih Bang? Abang aja. Abang aja biar lebih milenial ya. Bang, ini kan belum lagi selesai penuh pandemi yang dialami masyarakat ini. Ya. Datang lagi sebelum Ramadan itu solar sulit, kemudian minyak makan sulit dan langka mahal lagi Bang. Mana sembako juga mahal. Ini kira-kira bagaimana tanggapan abang ini? Yang pertama, kejadian seperti ini semacam siklus tahunan sebenarnya. Kita sudah belum lupa kita bahwa di tahun sebelumnya selalu ada kenaikan-kenaikan ketika menjelang hari-hari besar, baik hari besar Islam maupun yang lain. Oleh karena itu memang sebenarnya kita berharap pemerintah itu jeli melihat persoalan-persoalan seperti ini. Ada hal-hal yang memang harus direncanakan dari awal untuk mengantisipasi kalau sekiranya, ya kita kan belajar dari masa lalu. Pemerintah ini kan bukan hari ini saja datang, sudah bertahun-tahun. Bahkan kita sudah 79 tahun kan gitu merdeka. Masa sih yang hal-hal seperti ini tidak bisa dikelola pemerintah dengan baik sehingga tidak menyulitkan masyarakat gitu. Berarti tak jadi masalah begitu besar ya sebenarnya Bang, jika memang ini bisa diantisipasi masyarakat, diantisipasi pemerintah begitu Bang. Ya iya, jadi kesan yang muncul itu kan seolah-olah pemerintah tidak mengantisipasi. Padahal sesungguhnya ini persoalan kenaikan harga bahan pokok, kemudian kelangkaan itu kan sudah hal yang biasa. Dan itu terjadi setiap tahun. Tapi persoalannya tidak ada langkah preventif yang dilakukan pemerintah untuk melakukan antisipasinya kan gitu. Sehingga masyarakat ketika naik langsung ribut, langsung heboh, langsung teriak ini mahal segala macam gitu. Oleh karena itulah saya berharap sebenarnya pemerintah itu punya rencana yang matang menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dan ini kan bukan rutinitas tahunan terjadi. Puasa itu setiap tahun, Lebaran itu setiap tahun, Tahun Baru itu setiap tahun. Ini kan sudah terencana dengan baik kalau pemerintah mau. Saya pikir itu ya. Kemudian kira-kira Pak, apa sih sebenarnya langkah yang harus dilakukan atau apa yang sebenarnya harus dilakukan masyarakat terkait dengan keadaan seperti ini Bang? Misal begini, para netizen dengan isu-isu yang berkembang semakin marak, semakin memanas-manasi keadaan. Sebenarnya langkah masyarakat itu apa sih yang harus dilakukan mereka gitu? Apakah menerima dan seutuhnya begini gitu? Kalau bicara tentang netizen sebenarnya ini penting ya. Kalau dalam ayat Al-Quran juga dikatakan kalau engkau mendapat satu berita maka fatabayanu, maka jelaskan dulu, bertabayun dulu, cari dulu sumbernya benar atau tidak, kan itu penting supaya kita tidak jatuh pada fitnah. Persoalan masyarakat dan bangsa dan negara saat ini memang persoalan yang pelik.
persoalan dalam artian karena ada pula usulan 3 periode. 3 periode Ya kan? Padahal sesungguhnya konstitusi kita sudah jelas mewariskan bahwa presiden itu hanya bisa dipilih 1 kali dan ditambah 1 kali. Itu dalam undang-undang disebutkan. Berarti kan 2 kali, 2 periode. Kalau 1 periode 5 tahun, ya kan 10 tahun. Ini kemudian muncul lagi. Ini kan yang buat netizen, masyarakat, warga kita ini semakin yang betul yang mana pemerintah nih? Yang mau menjalankan konstitusi atau tidaknya konstitusi? Kan akhirnya begitu. Sehingga terjadi perdebatan di bawah ini Bang. Ya, itu yang kemudian masyarakat itu terpancing. Seolah-olah mereka yang mengatur negara ini, padahal kita kalau dalam sistem demokrasi kan, ya pemegang tertinggi kekuasaan itu kan masyarakat, karena dia yang memilih langsung. Dia dipilih ya Bang. Dia memilih langsung dan memberi hak suaranya pada pemerintahan dan sebagainya. Lah sekarang kok tiba-tiba pemerintah ujuk-ujuk mau 3 periode ini segala macam. Padahal itu jelas melanggar aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu saya pikir masyarakat harus bijak menanggapi situasi dan yang terjadi terutama di media sosial. Ini kan perlu klarifikasi, perlu ini. Jangan sampai ya banyak sudah contoh gara-gara cuitan di media sosial itu kemudian berurusan dengan undang-undang ITE kan gitu. Oleh karena itu apalagi itu momentumnya kan bulan Ramadan. Tentulah kita harus saling mengingatkanlah hal-hal yang baik, saling mengingatkan pada hal-hal yang tidak menjerumuskan kita pada sesuatu yang kemudian mendatangkan mudarat pada kita. Saya pikir itu pesan penting bagi netizen, apalagi warga dunia maya, maka bijaklah dalam menanggapi sesuatu yang ada di media sosial. Apakah isu negara, isu sosial, isu politik dan sebagainya. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Bang, terakhir ini Bang. Terakhir apa yang harus kita lakukan? Bagaimana pandangan Abang atau solusi Abang terkait dengan keadaan kita saat ini Bang, terutama di bulan Ramadan ini, kira-kira begitu Bang? Iya, bulan Ramadan itu kan kalau menurut ibadah puasa itu menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin di bab puasa dia menjelaskan puasa itu setengahnya sabar. Asyamu nisfus sobar. Jadi puasa itu setengahnya sabar. Artinya kalau puasa itu setengahnya sabar, maka momentum puasa ini adalah jalan bagi kita untuk melatih kesabaran. Kesabaran apa yang diharapkan dari puasa ini? Tentu ada 2, kesabaran ke dalam, kesabaran keluar. Kesabaran ke dalam apa maksudnya? Bahwa ke dalam kita bisa tetap konsisten untuk melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah di bulan Ramadan. Kita sabar untuk tetap melaksanakan duha, kemudian sabar untuk melaksanakan ibadah di masjid secara berjamaah, kemudian kawan-kawan sabar untuk tetap berbagi di bulan Ramadan, apalagi sabar kemudian mengajak orang dalam kebaikan. Itu sabar ke dalam. Artinya perintah Allah yang dilakukan itu dengan penuh kesabaran kita laksanakan sebagai bentuk bahwa kita sesungguhnya sedang ingin mengharapkan tujuan dari puasa itu. Apa tujuan dari puasa itu? Ya, langan lakum tatakun. Kan itu dia tujuannya kan. Artinya dengan kesabaran itu kita berharap label atau predikat takwa itu bisa kita dapatkan. Kemudian yang kedua ada sabar keluar. Sabar keluar itu apa misalnya? Saya kita kaitkan dengan netizen. Sabar untuk mengomentari sesuatu yang belum jelas titik temunya. Sabar untuk tidak tidak terus mengkomentari sesuatu itu padahal kita tidak tahu duduk persoalannya. Sabar menahan, kalau dulu kita sabar menahan lidah untuk tidak menyakiti orang. Sekarang sabar menahan jari untuk tidak menyakiti orang. Tapi Bang, kalau kata anak Medan, kalau tak cepat disambar itu bukan anak Medan namanya Bang. Iya. Istilah anak Medan boleh saja, tapi kan kita bicara dalam kerangka bulan puasa. Jadi sabar keluar itu adalah sabar pada hal-hal yang dilarang Allah. Kalau Allah melarang, kamu jangan begitu, kita harus sabar tidak melakukannya. Tadi kan sabar ke dalam, ada sabar keluar. Gitu. Sabar keluar ini saya pikir ya melalui podcast GMPI yang sangat luar biasa ini saya pikir harus kita tebarkan pada kawan-kawan kita, terutama kaum milenial. Tidak semuanya harus disambar dengan cepat. Kira-kira gitu ya kan. Tidak semuanya disambar dengan cepat. Ada hal-hal yang harus ditahan. Nah, itulah menahan emosi kan gitu. Karena begini Bang, maaf saya potong sedikit Bang. Terkadang kan Bang, manusia ini kan kalau sudah benci
Kalau sudah benci, baik pun jadi buruk sama dia. Kira-kira gitu. Makanya cepat nyambar dia gitu. Kalau itu sudah di luar bahasa sabar itu, karena sudah bercampur dengan syaiton kan gitu deh kan. Sudah tak mungkin lagi. Jadi maksud saya, puasa ini adalah apa? Wadah dan bekal yang diberikan Allah, jalan yang diberikan Allah pada orang-orang yang beriman untuk melatih dirinya sehingga dia punya dia punya jalur yang khusus untuk mencapai takwa. Salah satunya menurut Imam Al-Ghazali bahwa puasa itu setengahnya adalah sabar. Artinya kalau kita buat hitung-hitungan 100%, jadi 50% dari puasa itu adalah kesabaran. Kalau ada orang berpuasa kemudian tidak bisa menahan jarinya untuk tidak mengomentari sesuatu. Kalau ada orang berpuasa tidak bisa menahan lidah dan mulutnya untuk tidak menyakiti orang lain. Atau kalau ada orang tidak bisa menahan anggota badan tubuhnya, jasmaninya untuk tidak melakukan hal yang baik, maka sesungguhnya puasanya itu perlu kita pertanyakan. Perlu dipertanyakan, Bang. Bukan berarti kita just dianya batal gitu. Tidak, ini bukan soal batal. Maka puasanya perlu kita pertanyakan. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu setengahnya adalah sabar. Kalau tak sabar berarti sesungguhnya jangan ke setengah, berarti sedikit dari situ kan tidak ada. Saya pikir itu perlu menjadi poin penting kita di bercakap namanya ini. Bercakap Ramadan. Bercakap Ramadan ya. Iya. Terima kasih Bang Damursal. Mungkin lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih kepada sahabat GMPI dimanapun Anda berada. Kesimpulan kita dalam diskusi kita hari ini ialah apapun masalah kita, apapun musibah yang kita alami, sabar menjadi kunci penting dalam menghadapi hidup. Terima kasih ya Bang Damursal. Ya. Terima kasih kepada sahabat GMPI dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi nanti dalam agenda-agenda dan diskusi berikutnya bersama tokoh-tokoh yang lainnya nanti. Kegiatan podcast kita ini disponsori oleh Hafafa Skincare. GMPI Sumatera Utara sanggup mengatasi tantangan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.